Seri Orang Kudus ke-39. Santo Antonius Agung, Pertapa. Saya, Antonius, orang mengenal saya sebagai Santo Antonius Agung, atau Santo Antonius dari Mesir, atau Santo Antonius Pertapa. Saya adalah salah satu pertapa pertama yang mencoba hidup di gurun pasir, dan merupakan pertapa pertama yang pergi untuk hidup di hutan belantara. Saya dikenal sebagai Bapa para Rahib. Begini kisah saya dilahirkan di sebuah desa kecil, dekat Herakleopolis Magna di Mesir Hulu pada tahun 251, dari orang tua pemilik tanah yang kaya. Saya dibesarkan dalam iman Kristen oleh orang tua saya. Ketika berusia 20 tahun, orang tua saya meninggal, dan meninggalkan saya serta adik perempuan saya dengan kekayaan yang cukup besar. Suatu hari, saat mendengar khotbah di gereja tentang orang muda yang kaya dari Injil Matius bab 19 ayat 21, di mana Yesus mengatakan kepada orang muda itu, untuk menjual semua miliknya dan mengikutinya, saya merasa bahwa pesan itu ditujukan langsung kepada saya. Terinspirasi oleh kata-kata itu, lalu saya memutuskan untuk menjual semua harta benda keluarga saya, memberikan hasil penjualannya kepada orang miskin, dan mempercayakan adik perempuan saya, kepada sekelompok perawan Kristen, yang hidup dalam doa dan kontemplasi. Saya kemudian memutuskan untuk hidup sebagai seorang pertapa. Awalnya saya belajar pada seorang pertapa senior di dekat desa tempat saya tinggal, untuk memberi saya pelajaran hidup rohani. Saya juga mengunjungi para pertapa lainnya, agar saya dapat belajar kebajikan-kebajikan paling utama dalam diri setiap pertapa. Tak lama kemudian, saya memulai hidup saya sendiri dalam doa dan tobat, sendirian hanya dengan Tuhan saja. Saya mencoba hidup di gurun pasir, benar-benar terputus dari peradaban, dan merupakan salah satu pertapa pertama yang melakukannya. Gaya hidup pertapaan saya yang bersifat terisolasi jauh lebih keras dibandingkan para pendahulu saya. Saya hidup di Gurun Nitra, sekitar 95 km di sebelah barat Alexandria, salah satu daerah paling terjal di tepi sungai Gurun Barat. Saya tinggal di sini selama 13 tahun. Saya menjalankan pola makan pertapa yang sangat ketat. Saya hanya makan roti, garam dan air, dan tidak pernah makan daging atau anggur. Saya makan paling banyak hanya sekali sehari, dan terkadang berpuasa selama 2 atau 4 hari. Di situ iblis melawan saya, dengan membuat saya mengalami kebosanan, kemalasan, dan bayangan akan wanita, yang saya atasi dengan kekuatan doa. Setelah itu, saya pindah ke sebuah makam, di dekat desa saya tinggal dan menutup pintunya sendiri, serta bergantung pada beberapa penduduk desa setempat, yang membawakan makanan untuk saya. Ketika iblis merasakan hidup pertapaan dan ibadah saya yang intens, dia menjadi iri. Iblis menyerang dan memukuli saya tanpa ampun, serta membiarkan saya tidak sadarkan diri, bahkan hampir mati. Ketika teman-teman saya dari desa setempat datang mengunjungi saya, mereka menolong dan membawa saya ke sebuah gereja untuk memulihkan luka-luka saya. Setelah pulih, saya melakukan upaya kedua dan kembali ke gurun, lebih jauh lagi, ke sebuah gunung di tepi sungai Nil, yang disebut Pispir, di seberang Arsinoe, di Fayum. Di sana saya tinggal tertutup rapat dalam isolasi total di sebuah bekas benteng Romawi tua yang telah lama ditinggalkan. Saya hidup di sini selama sekitar 20 tahun. Iblis kembali melanjutkan perangnya melawan saya, hanya saja kali ini bentuknya berupa binatang buas, serigala, singa, ular, dan kalajengking. Mereka tampak seolah-olah hendak menyerang atau memotong saya menjadi beberapa bagian. Namun saya selalu menertawakan mereka dengan nada mencemooh dan berkata, "Jika ada di antara kalian yang mempunyai wewenang atas saya, hanya cukup satu dari kalian yang melawan saya." Saat saya mengatakan hal ini, mereka menghilang seperti asap, dan Tuhan memberi saya kemenangan atas iblis. Selama berada di dalam benteng, saya hanya berkomunikasi dengan dunia luar melalui celah yang dilalui makanan, dan saya hanya mengucapkan beberapa patah kata. Saya akan menyiapkan sejumlah roti yang dapat menopang saya selama 6 bulan. Saya tidak mengizinkan siapapun memasuki sel saya. Siapapun yang datang kepada saya meminta nasihat, berdiri di luar, dan mendengarkan nasihat saya. Namun lambat laun sejumlah calon murid menetap di gua-gua, dan bubuk-bubuk di sekitar gunung. Dengan demikian, terbentuklah koloni pertapa,
komunitas monastik pertama di sekitar tempat tinggal saya di Pispir, dan saya pun dengan rasa segan menjadi penasihat spiritual mereka, dengan memberikan petunjuk dalam hal berpuasa, berdoa, kerja keras, asketisme, dan kegiatan-kegiatan amal. Meskipun saya tidak secara resmi mendirikan biara, kehidupan dan ajaran saya membentuk dasar bagi monastisisme Kristen di kemudian hari. Suatu hari saya keluar dari benteng dengan bantuan orang-orang untuk mendobrak pintu. Sebagian besar orang mengira saya akan menjadi lemah, atau menjadi gila di sel isolasi. Namun yang mereka lihat justru sebaliknya, saya begitu sangat sehat, tenteram, dan wajah saya bersinar cerah. Semua orang kagum bahwa saya telah melewati cobaan ini, dan menjadi segar kembali secara rohani. Mereka memuji saya dan sejak saat itu legenda saya mulai menyebar dan berkembang. Sebenarnya saya ingin menjadi martir. Untuk itu saya pergi ke Alexandria. Saya mengunjungi mereka yang dipenjarakan demi Kristus dan menghibur mereka. Ketika gubernur melihat bahwa saya mengakui agama Kristen di depan umum, tanpa peduli apa yang mungkin terjadi pada saya, dia memerintahkan saya untuk tidak muncul di kota. Namun saya tidak mengindahkan ancamannya. Saya menghadapinya dan berdebat dengannya, agar saya dapat membangkitkan amarahnya, sehingga saya dapat disiksa dan menjadi martir, namun hal itu tidak terjadi. Ketika saya kembali ke benteng Romawi kuno, banyak orang datang mengunjungi saya dan mendengarkan ajaran saya. Saya melihat bahwa kunjungan-kunjungan ini menjauhkan saya dari ibadah. Alhasil, saya pergi lebih jauh ke gurun timur Mesir. Saya melakukan perjalanan ke hutan belantara bagian dalam selama 3 hari, sampai saya menemukan mata air dan beberapa pohon palem, dan kemudian saya memilih untuk menetap di sana. Di tempat ini sekarang berdiri biara Santo Antonius Agung. Di sini saya menghabiskan 45 tahun terakhir hidup saya dalam pengasingan. Kadang-kadang, saya pergi ke biara di pinggiran gurun di tepi sungai Nil, untuk mengunjungi saudara-saudara saya, kemudian kembali lagi ke biara bagian dalam. Saya juga dikenal karena peran saya dalam melawan ajaran sesat Arianisme. Pada usia lanjut, sekitar tahun 338, saya meninggalkan pertapaan untuk mengunjungi Alexandria, dan mendukung Santo Athanasius, Uskup Alexandria, yang juga merupakan murid saya, dalam perjuangannya melawan Arianisme. Saya dengan tegas menolak ajaran Arius yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak sepenuhnya ilahi. Kehadiran saya yang berwibawa dengan khotbah yang penuh semangat membantu memperkuat iman ortodoks di kalangan umat Kristen di Alexandria. Ketika saya merasa hari kematian saya sudah dekat, saya menginstruksikan murid-murid saya untuk menguburkan jenazah saya di kuburan rahasia yang tidak bertanda, agar jenazah saya tidak menjadi objek pemujaan. Saya meninggal pada tanggal 17 Januari tahun 356 dalam usia 105 tahun. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur yang dirayakan setiap tanggal 17 Januari setiap tahunnya. Santo Antonius Agung, doakanlah kami.